Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari materi part kedua dari listrik DC. Kemarin kita sudah membahas tentang rangkaian resistor. Kita akan membahas tentang jenis-jenis tegangan dalam listrik. Ada 3 jenis tegangan dalam listrik, yaitu yang pertama adalah GGL atau gaya gerak listrik. Ini adalah tegangan asli dari sumber listrik. Jadi aslinya itu ibarat kita dalam sebuah baterai ya, jika tertuliskan nanti sebuah baterai yang kecil 1,5 volt. Nah, itu adalah GGL atau yang asli dari tulisan itu ya. Kemudian tegangan jepit kedua. Ini sudah ada rumusnya. Epsilon atau tegangan GGL adalah I total dari sebuah rangkaian, kemudian hambatan dalam, jadi hambatan dalam dari sebuah baterai, kemudian R total dari rangkaiannya. Sementara tegangan jepit adalah tegangan ketika tegangan semu sumber listrik. Jadi misal ibarat baterai tadi 1,5 volt, terus kita pasangkan dalam sebuah rangkaian lampu, kemudian lampunya menyala. Ternyata ketika diukur ternyata dia sudah tidak 1,5 volt dalam rangkaian. Bisa jadi cuman sekitar 1 volt. Nah, itu yang kita sebut sebagai tegangan jepit. Ketika dia menjepit sebuah rangkaian, maka itu kita sebut tegangan jepit dalam rangkaian yang sudah tidak asli semuanya dari baterai. Rumusnya adalah I total atau VJ sama dengan V total, atau kita sering menghitung V total, itu adalah I total dikali R total dari sebuah hambatan listrik. Jadi R total itu hambatan, I total arus total. Kita kalikan aja, kita sudah dapat. Jadi kalau cepat memang pakai alat ukur, kalau nggak punya ya manual kita hitung. Tegangan hilang, yaitu tegangan listrik hilang karena ketidaksesuaian antara nilai jepit. Ini yang tidak bisa gunakan alat ukur. Selama kita ukur antara baterai tadi yang diukur secara langsung atau langsung kita lihat tulisannya dan rangkaian kita kurangkan, jadi epsilon dikurangkan tegangan jepit, maka kita dapat tegangan yang hilang, atau I total dikali R kecil atau hambatan dalam dari baterai tersebut. Nah, selanjutnya hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff itu ada dua. Jadi hukum Kirchhoff itu ada dua, yaitu jumlah kuat arus listrik yang masuk akan selalu sama dengan jumlah arus listrik yang keluar. Ini sudah pernah kalian pelajari di SMP. Perhatikan apa yang saya sampaikan ini terkait konsep dari 3 tegangan, GGL, tegangan jepit, dan tegangan hilang. Kalau kita punya baterai tulisannya 12 volt, kemudian kita pasangkan pada sebuah alat ukur voltase. Nah, kalau dia tetap 12, maka ini sudah aslinya. Nah, betul, berarti baterai tulisannya 12 di alat ukur juga tetap 12. Nah, ini yang kita sebut sebagai GL, tegangan asli dari sebuah baterai. Nah, misal kita pasangkan baterai ini terhadap lampu dengan maksimal 12 volt, jadi dia nggak akan meledak. Kalau nanti lampunya 6 volt, kita kasih 12 yang meledak nanti. Nah, kita cek alat ukurnya, apa yang terjadi? Nah, sekarang berubah, ternyata tegangan ini menjadi 11,1. Artinya apa? Baterai ini menyalurkan 11,1 dan 0,9, sisanya itulah yang hilang atau berubah menjadi energi panas. Jadi inilah 3 perbedaan. Jadi yang 12 tadi adalah GGL, 11,1 adalah tegangan jepit, sementara 0,9 itu adalah yang hilang. Terkait dengan 3 jenis tegangan. Selanjutnya, dalam hukum Kirchhoff 2, kita tentunya tahu ada I masuk sama dengan I keluar, atau ada penjumlahan di situ ya konsepnya. Nah, artinya begini, kalau kita punya sebuah listrik, nah misal kita punya 6 resistor 10 ohm semuanya, kita punya baterai 12 watt, nanti saya akan jalurkan dia bercabang jadi 2, dari 2 dia bercabang menjadi yang satu ini nanti bercabang jadi 3, yang ini langsung output. Nah, bagaimana caranya? Kita akan mengetahui pengamalan dari arus ini tadi, arusnya yang masuk dan keluar akan sama-sama hukum Kirchhoff 1. Nah, saya mencari dulu ammeter atau amperemeter. Amperemeter harus kita pasang di sela-sela jalur untuk tahu ya. Kalau di sini berarti
nyegat mau masuk ini. Jadi ampermeter harus pasang secara seri, ini yang harus kalian pahami. Nyegat di sini listriknya, nyegat di sini. Wah, ini udah ganggu ini. Ya, hapus saja, kita pakai 5 aja coba misal. Di sini saya taruh di bawah karena kita kasih kabelnya. Ini masuk ke sini, ini masuk ke sini, masukkan di sini, masuk di sini. Bisa masuk di sini, masukkan di sini. Ini nyabang jadi 2. Harusnya butuh conjunction, harus ada. Di sini aja, masukkan di sini. Ini bersatu, hasil bersatunya balik ke baterai. Ini juga langsung balik ke baterai. Nah, saya tata dulu biar rapi, biar mudah dipahami ya. Kita bisa cek konsep jumlah ini akan sama dengan cara kita pasangkan satu saja ammeter di percabangan ini. Sebelum masuk ke outputnya, kita kasih satu ammeter buat ngecek apakah selalu sama ammeternya. Sini aja, jangan. Nah, satu dengan di atas, hasilnya kita nyalakan. Nah, ini yang saya maksudkan. Dari sini baterai ini menghasilkan listrik masuk 0,75, minus plusnya kita abaikan. Kemudian bercabang yang atas 0,3, yang bawah 0,45. Kemudian apa yang terjadi? 0,3 berubah lagi 0,15, 0,15, kemudian bersatu. Kalau kita jumlahkan, maka 0,3 sama 0,45 kita jumlahkan 0,75. Berarti yang masuk 0,75, yang keluar pun ketika dijumlahkan juga tetap 0,75. Itu arusnya. Jika yang masuk 0,3, titik ini sebagai pintunya ibarat 0,3, ternyata yang keluar dari titik ini juga ketika kita jumlahkan juga tetap 0,3. Terus kita misal hitung lagi di titik ini, misal 0,1, 0,15, 0,3, 0,5, masuk lagi 0,5. Jadi yang masuk atau listrik yang masuk ke rangkaian dan yang keluar itu akan tetap dijumlahkan 0,75. Itu adalah konsep dari hukum Kirchhoff 1. Hukum Kirchhoff 2 itu lebih cenderung ke rangkaian bercabang dengan lebih dari 1 GGL. Nah, ini aturannya ada aturan khusus di mana jumlah GGL sumber listrik dan jumlah tegangan atau sigma epsilon, GGL sebenarnya epsilon, dan sigma V itu selalu 0 kalau nanti dia tidak konslet atau seimbang ya, rangkaian loop tertutup. Nanti bisa loop 1, loop 2, loop 3.
aturannya epsilon bernilai positif jika arus yang masuk mengenai plat itu ya positif, sementara epsilon juga akan bernilai negatif jika arus yang masuk mengenai platnya baterai nanti juga negatif. Nah, itu nanti kita bahas di latihan soal. Selanjutnya adalah energi listrik dan dayanya. Ini sering kita bahas di SMP bahwa rumus aslinya adalah W sama dengan tegangan kali arus kali T. W kali V kali I kali T. Nah, jadi saya terangkan di sini ya. Nah, biasanya dalam lampu kita menggunakan watt ya. Watt itu biasanya kita bisa diingatkan pakai yang versi 2 ini yang watt. P sama V dikali I. Watt adalah tegangan dikali arus. Sini saya ada tabel nih. Dalam tabel ini terlihat bahwa misal kita punya lampu 25 watt beli ya, tegangannya 220. Maka kalau kita pakai rumus tadi, maka kita akan tahu kekuatan arus dalam lampu tersebut adalah tegangan adalah watt adalah tegangan dikali arus. Berarti kalau nyari arus ya 25 dibagi 20. Listriknya di rumah kalian mungkin segitu ya, 20-an atau lebih. 0,11 ampere, 0,1 atau 0,11 ampere bisa. Jadi lampu yang 25 watt dipasang 20, dia akan menghasilkan arus 0,11 ampere. Bisa diversikan 40 untuk 400. Nah, ini how many arus yang dapat dihasilkan dari lampu tersebut ya. Jadi juga harus pas nanti masangannya ya, jangan nggak pas. Nanti misal 25 watt kalian pasangkan di tegangan katakanlah 700. Nah, arus yang kalian dapatkan di lampu ya 0,035, berarti ya jadi sedikit redup dari bandingan pada 220-nya. Itu salah satu pengamalan dari rumus watt atau rumus energi ini ya. Kalau di PLN kita tinggal ngalihkan aja PLN. Jadi misal kita punya daya lampu berapa 30 watt, per nyalanya berapa waktunya, per harinya berapa, per rupiahnya tinggal berapa, PLN mematok harganya. Jadi kita tahu pengeluaran kita per hari, per bulan atau per jam. Jadi kita dapat menghematnya. Dan hanya dikalikan saja. Jadi ngambilnya wattnya, watt dikali waktu dikali berapa ya. Ini adalah konsep dari energi listrik yang bisa dikonversi ke bentuk energi lain, bisa dihasilkan dari energi lain. Ya, simbol-simbolnya sudah ada banyak versinya. Kalau di soal kalau diketahuinya kalian tulis dulu, maka kalian akan tahu versi mana yang harus digunakan. Trik-triknya juga sudah saya tuliskan. WFIT, WIRIT, WIPER, per itu artinya kalau di sini RIIT berarti V kuadrat T per R. Jadi per R-nya diperkan. Pak Wito, kenapa saya tulis Pak Wito? Karena ini sebenarnya bentuk ini mirip dengan ini. Hanya kita balik gue sebenarnya P dikali J, Pak Wito. Pak V, Pak Iri ya. Di sini juga per. Kenapa Pak per? Di sini W per. Kenapa kok per? Karena I kuadrat atau I R kali kemudian ketemu V kuadrat per R. Hanya itu aja. Udah, itu saja. Semoga bermanfaat. Terima kasih.